Lin Wei, 40 tahun, tampak sedang duduk di dalam ruang kerja yang berlapis kayu cendana di jantung Chengdu, di mana suasana selalu terdengar sunyi dan teratur. Setiap cangkir, setiap gulungan teh ditempatkan dengan presisi mutlak. Ia adalah kasta porselin dingin. Namun, di balik kendali itu, jiwanya berteriak karena insomnia kronis. Ia memanggil seorang pemuda bernama Huo Liang, 28 tahun. Huo Liang masuk, membawa aroma dedaunan bambu, peluh yang sehat, dan udara bebas dari pinggiran kota. Ia memiliki postur atletis seorang akrobat, kulitnya yang kecoklatan berlawanan dengan aura Lin Wei. "Saya ingin Anda membuat pertunjukan budaya untuk investor," kata Lin Wei langsung pada intinya. "Namun itu harus mengajarkan tentang keheningan melalui gerak. Kontrak Anda hanya mengizinkan pertunjukan privat." "Anda tidak mencari pertunjukan, Nyonya Lin," jawab Huo Liang, suaranya tenang namun kuat. "Anda mencari istirahat. Saya tidak menjual seni saya untuk pertunjukan, tetapi untuk kejujuran gerak. Jika Anda ingin saya melatih, saya hanya akan menerima jika Anda mematuhi setiap instruksi fisik saya." Lin Wei yang terbiasa mengendalikan dewan direksi terpaksa menyetujui. Latihan pertama mereka dimulai di ruang meditasi di rumahnya. Huo Liang menyuruh Lin Wei melakukan gerakan menahan napas yang membutuhkan kekuatan otot inti dan keseimbangan mutlak. Sesuatu yang asing bagi tubuh yang terbiasa duduk di kursi mewah. Huo Liang berdiri sangat dekat di belakangnya. Ia menyentuh pinggang Lin Wei, memegang tubuhnya yang kaku. Jari-jarinya yang kasar memijat otot perut Lin Wei yang tegang. "Anda masih menghitung, Nyonya. Hitungan Anda adalah ketakutan," bisik Huo Liang. "Lepaskan." Lin Wei merasakan panas tubuh Huo Liang, kekuatan atletisnya yang melawan dinginnya jiwanya. Sentuhan itu bukan lagi instruksi. Itu adalah pelanggaran yang disengaja atas ruang pribadi yang menghasilkan gejolak yang asing. Sesi pelatihan mereka berkembang menjadi ritual erotis yang intens. Setiap gerakan fisik adalah penyerahan kendali. Huo Liang tahu bahwa kunci untuk menaklukkan insomnia Lin Wei adalah menaklukkan keinginan Lin Wei untuk mengontrol. Suatu malam, Huo Liang menyuruh Lin Wei melakukan gerakan akrobatik yang membutuhkan ia bersandar sepenuhnya pada tubuh Huo Liang, dalam posisi yang sangat intim. Lin Wei mengenakan pakaian latihan sutra yang basah oleh peluh. Ia harus melengkungkan punggungnya, bersandar sepenuhnya pada dada Huo Liang yang telanjang. "Tutup mata Anda," perintah Huo Liang, suaranya menuntut. "Saya akan menjadi satu-satunya yang menahan Anda. Tidak ada jaringan pengaman, tidak ada angka yang bisa menyelamatkan Anda." Huo Liang menarik tubuh Lin Wei lebih dekat. Pinggulnya bersentuhan dengan pinggul Lin Wei. Ia merasakan nafas Lin Wei yang pendek, cepat, dan kaku. "Bernafaslah bersama saya," perintah Huo Liang. Ia mulai bernafas lambat dan dalam. "Rasakan bagaimana nafas saya menjadi milik Anda." Di tengah keheningan ruang meditasi, suara napas Huo Liang yang kuat dan teratur menjadi satu-satunya ritme yang ada. Lin Wei menyerah. Ia melengkungkan lehernya, mencium bahu Huo Liang yang basah oleh peluh. Aroma peluh dan tenaga mentah Huo Liang adalah kebalikan dari parfum porselen dingin yang ia gunakan. Huo Liang membalik tubuh Lin Wei. Ia menahan wajah Lin Wei dengan tangannya yang kasar. Mereka saling bertatapan dalam keheningan yang lama, di mana gairah tidak diucapkan, tetapi dipertukarkan melalui tatapan dan ketegangan otot. "Anda tidak takut jatuh, Nyonya Lin?"
bisik Huo Liang, suaranya parau. Anda takut untuk terbang tanpa rencana. Ciuman mereka terjadi saat Lin Wei, di ambang kelelahan, menyandarkan berat tubuhnya pada Huo Liang. Itu adalah ciuman yang mendominasi dan mengklaim, mematahkan kekakuan porselen dingin. Mereka bercinta di lantai kayu yang keras, di antara matras yoga dan keheningan yang memekakkan. Lin Wei, sang ratu kendali, akhirnya menyerah, membiarkan tubuhnya dipimpin oleh gerak yang jujur. Ketenangan yang ia temukan bersama Huo Liang tidak berlangsung lama. Mantan suaminya, Jiang Zi, seorang pejabat berpengaruh, segera mencium perubahan itu. Jiang Zi tidak ingin menyerang reputasi Lin Wei. Ia ingin menyerang kehidupan pribadi dari Huo Liang. Jiang Zi memanggil Lin Wei ke sebuah rumah teh tradisional yang dihiasi batu giok. "Saya membutuhkan legitimasi jaringan rumah teh Anda untuk proyek warisan budaya saya," katanya dingin. "Dan Anda, Lin Wei, adalah aset saya. Aset tidak boleh memiliki retakan." Ia melemparkan sebuah dokumen tipis di meja. Di dalamnya ada catatan medis dan rekaman CCTV Huo Liang. Huo Liang bertahun-tahun lalu menderita cedera tulang belakang parah saat melakukan wushu ekstrim, sebuah gerakan akrobatik yang disebut naga jatuh. Melakukan gerakan itu lagi dapat melumpuhkannya seumur hidup. "Kembalilah padaku, Lin Wei, tinggalkan akrobat rendahan itu. Atau saya akan memaksa jaringan saya untuk memerintahkan Huo Liang melakukan naga jatuh di festival budaya besar. Ia akan lumpuh dan Anda akan tetap menjadi aset berharga yang tidak bercacat." Lin Wei menyadari, ia tidak bisa membeli keselamatan Huo Liang, ia hanya bisa membeli kontrol yang justru akan membunuh jiwanya. Lin Wei menemui Huo Liang di atap gedung yang belum selesai di Chengdu. Angin dingin meniup rambut mereka. "Kau harus pergi, Huo. Jiang Ji tahu tentang naga jatuh. Dia akan memaksamu," kata Lin Wei, wajahnya porselen dingin yang hampir retak. "Aku akan menghadapinya," jawab Huo Liang, tenang. "Aku tidak bisa lari dari gerak yang mendefinisikan hidupku. Aku tidak ingin menyelamatkanmu dengan uangku lagi. Aku ingin menyelamatkanmu dengan gerak kita," balas Lin Wei. Mereka bercinta untuk terakhir kalinya di atap yang keras dan berangin, di bawah skyline Chengdu. Itu adalah hubungan yang merupakan perjanjian untuk menentang kendali Jiang Ji. Lin Wei mencintai Huo Liang dengan semua kekuatan yang baru ia temukan. Huo Liang mencintainya dengan api gerak yang jujur, mengukir janji di tubuh Lin Wei. Di festival musim gugur Chengdu, Jiang Ji duduk di kursi kehormatan. Ia menunggu Huo Liang melakukan naga jatuh. Namun di panggung, yang muncul bukan hanya Huo Liang. Lin Wei muncul bersamanya. Lin Wei mengenakan kostum yang sama dengan Huo Liang, kulitnya berkeringat, bukan lagi sutra. Mereka melakukan pertunjukan gerak yang telah mereka latih secara intim. Itu adalah perpaduan wushu dan akrobat yang memukau, di mana Lin Wei bersandar sepenuhnya pada Huo Liang. Saat musik memuncak, mereka mencapai puncak pertunjukan. Huo Liang bersiap melakukan gerakan yang mirip naga jatuh. Tetapi sebelum itu terjadi, Lin Wei melakukan gerakan terakhir yang intim. Ia menarik Huo Liang dari pinggangnya, menciumnya secara publik di atas panggung, dengan nafas yang mereka pelajari bersama. Ciuman itu adalah pengakuan, penyerahan, dan pengkhianatan yang tulus kepada kasta. Jiang Ji, terkejut dan marah, bangkit. Tetapi citra porselen dingin yang menari dengan api gerak sudah menguasai panggung. Lin Wei dan Huo Liang lari dari panggung di tengah kekacauan media dan kemarahan Jiang Ji.
Beberapa jam kemudian, mereka berdiri di pinggiran Chengdu, di tengah hutan bambu yang sunyi, jauh dari porselen dingin. "Kau membebaskan diriku, Lin Wei," bisik Huo Liang memeluknya. "Kau menghancurkan porselenmu sendiri. Aku memilih gerak yang kau ajarkan," jawab Lin Wei. Tetapi matanya masih mencari keheningan. Huo Liang melepaskan pelukan. Ia menyerahkan sebuah liontin kecil yang terbuat dari bambu. "Aku harus pergi, Lin Wei. Jiangji akan memburu kita berdua. Kau harus memilih. Akankah kau memilih gerak, hidup bersamaku, melarikan diri, tanpa status, tanpa rumah teh?" Huo Liang lalu menunjuk ke sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut. "Atau kau memilih keheningan, kembali ke Chengdu, membangun kembali hidupmu dengan kejujuran yang baru kau temukan, tanpa aku, menunggu sampai gerak kita bertemu lagi?" Lin Wei berdiri, memegang liontin bambu itu. Rambutnya berantakan, ia basah oleh peluh. Tetapi matanya tidak lagi tertekan. Ia menatap Huo Liang, lalu ia melihat ke arah Skylang Chengdu yang menjanjikan kekuasaan. Ia mengangkat liontin bambu itu, tetapi ia tidak membuat keputusan.